Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai mikroskop. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Besti Devita, yang kedua Desra Damayanti, dan yang ketiga Silvi Wayuningsih. Saya Desra Damayanti 18231115 perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sejarah penemuan mikroskop. Pada sejarah penemuan mikroskop yang dimulai oleh Zaccharis Janssen, tercatat sebagai penemu mikroskop pertama yang dilahirkan pada tahun 1580 di negeri kincir angin Belanda. Merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari penemuannya yang paling terkenal, yaitu mikroskop pertama yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ukurannya dan sulit dijangkau bila menggunakan mata telanjang. Pada tahun 1590, Zaccharis Janssen bersama ayahnya, beliau berhasil menciptakan sebuah mikroskop dengan lensa cembung dan lensa cekung. Mekanisme penyentelan fokus pada pertamanya untuk mikroskop dengan menggunakan lensa cekung dan lensa cembung untuk memperbesar tampilan benda-benda yang sangat kecil ukurannya. Mekanisme penyentelan fokus yang pertama untuk mikroskop tersebut dibuat dan disempurnakan oleh Campini, seorang ilmuwan berasal dari Italia, pada tahun 1668. Temuan mikroskop saat itu mendorong ilmuwan lain seperti Galileo Galilei yang berasal dari Italia untuk membuat alat yang sama. Bahkan Galileo ini mengklaim bahwa dirinya sebagai pencipta mikroskop tersebut, dan dia menggunakan lensa optik sehingga disebut mikroskop lensa optik. Mikroskop yang menggunakan lensa optik memiliki kemampuan terbatas memperbesar suatu objek. Hal ini disebabkan oleh limit difraksi cahaya yang ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Dan seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek yang lahir pada tahun 1632 terus mengembangkan pembesar mikroskopis. Antonie sebenarnya bukan peneliti atau ilmuwan profesional. Profesinya sebenarnya adalah wijntaster di kota Delft, Belanda. Ia menggunakan kaca pembesar untuk mengamati serat-serat pada kain. Antonie juga dapat membuat lensa-lensa dengan pembesaran dan memuaskan untuk melihat benda yang kecil. Walaupun demikian, terdapat keterbatasan kemampuan sebuah mikroskop dan daya urainya. Dari keterbatasan itu, apabila dianalisis dengan menggunakan rumus AB, ternyata tidak terlalu dipengaruhi oleh mikroskop, melainkan dipengaruhi oleh panjang gelombang cahaya yang dipakai. Pada awal abad ke-17, setelah diamati mikroskop bentuk lensa tunggal, cara menggunakan mikroskop ini adalah meletakkan objek yang diperiksa pada ujung jarum dan sisi lain. Kegunaan mikroskop yang kedua yaitu kegunaan mikroskop. Mikroskop juga memiliki banyak fungsi. Di bawah ini adalah fungsi mikroskop yang harus kita ketahui. Fungsi utamanya yaitu alat ini memiliki fungsi melihat benda dengan dimensi kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kita langsung. Fungsi yang kedua dapat membantu mata untuk melihat benda terkecil dengan lebih jelas. Jadi mudah ditonton. Selain itu dapat melihat ukuran terbesar yang sangat memudahkan indera penglihatan yang menggunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besti Devita, NIM 18231077. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai konsep dalam mikroskop. Sebuah mikroskop memiliki dua lensa cembung, yaitu lensa yang dekat dengan benda disebut dengan lensa objektif, dan lensa yang jauh dari mata disebut dengan lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar dibandingkan jarak fokus lensa objektif. Dapat dilihat dari gambar, O merupakan benda, F1 dan F2 merupakan fokus lensa objektif, sedangkan F aksen 1 merupakan fokus lensa okuler. I merupakan bayangan yang terbentuk dari lensa objektif yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar.
Agar bayangan yang terbentuk dapat diperbesar, bayangan harus terletak di depan lensa okuler antara benda dan fokus lensa okuler. Sedangkan I-aksen adalah bayangan yang terbentuk dari lensa okuler yang mana bersifat maya, terbalik dan diperbesar. FOB merupakan jarak fokus lensa objektif, sedangkan FOK merupakan jarak fokus lensa okuler. Yang pertama yaitu perbesaran mikroskop. Karena mikroskop terdiri atas dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, maka perbesaran mikroskop tentu sama dengan hasil kali dari kedua perbesaran lensa tersebut. Untuk lensa objektif, perbesaran yang dialami benda adalah perbesaran linear, yang mana rumusnya yaitu MOB sama dengan H aksen OB per HOB ditambah min S aksen OB per SOB. Dengan H aksen OB yaitu tinggi bayangan, S aksen OB yaitu jarak bayangan objektif, sedangkan SOB merupakan jarak benda objektif. Karena lensa okuler berfungsi sebagai loop, maka rumus perbesaran angular lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum atau ketika di mana sudut pandang mata menjadi lebih besar, yaitu MOK sama dengan SN per FOK tambah 1. Sedangkan untuk mata tidak berakomodasi atau ketika sudut pandang mata normal, mendapatkan rumus MOK sama dengan SN per FOK. Sedangkan perbesaran total mikroskop dengan lambang M, rumusnya yaitu M sama dengan MOB dikali MOK. Jika tidak disebutkan dalam soal, maka penggunaan normal mikroskop adalah untuk mata berakomodasi saja. Yang kedua yaitu panjang mikroskop. Panjang mikroskop dilambangkan dengan D, di mana rumus yang didapatkan yaitu untuk mata berakomodasi D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Sedangkan untuk mata yang tidak berakomodasi, rumusnya adalah D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Wahyuningsih, NIM 1823162. Saya akan melanjutkan materi mengenai bagian-bagian mikroskop dan cara kerja mikroskop. Baiklah, masuk kepada bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop terdiri dari dua, yaitu bagian-bagian optik dan bagian-bagian mekanik atau non-optik. Bagian-bagian optik yang pertama yaitu lensa okuler, yaitu lensa yang terdapat pada bagian ujung atas tabung dan terlihat pada gambar. Lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lensa okuler biasa memiliki perbesaran 6, 10, atau 12 kali. Yang kedua, lensa objektif yaitu lensa yang dekat dengan objek. Biasanya terdapat 3 lensa objektif pada mikroskop, yaitu dengan perbesaran 10, 40, atau 100 kali. Yang ketiga, kondensor, yaitu bagian yang dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Yang keempat, diafragma, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat. Yang kelima, cermin, yaitu bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mekanik atau non-optik. Yang pertama, revolver, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Yang kedua, tabung mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Yang ketiga, lengan mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat pengamat memegang mikroskop. Yang keempat, meja benda, yaitu bagian yang berfungsi untuk menempatkan objek yang akan diamati. Pada meja benda terdapat penjepit objek yang menjaga objek agar tetap di tempat yang diinginkan.
Yang kelima, makrometer atau pemutar kasar, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran dari objek yang diinginkan. Yang keenam, mikrometer atau pemutar halus, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Yang ketujuh yaitu kaki mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan, dan juga untuk tempat memegang mikroskop saat mikroskop hendak dipindahkan. Materi selanjutnya yaitu cara kerja mikroskop. Lensa objektif berfungsi guna pembentukan bayangan pertama dan menentukan struktur serta bagian renik yang akan terlihat pada bayangan akhir, serta berkemampuan untuk memperbesar bayangan objek. Lensa okuler adalah lensa mikroskop yang terdapat di bagian ujung atas tabung berdekatan dengan mata pengamat dan berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif berkisar antara 4 hingga 25 kali. Selanjutnya yaitu lensa kondensor adalah lensa yang berfungsi guna mendukung terciptanya pencahayaan pada objek yang akan dilihat sehingga dengan pengaturan yang tepat maka akan diperoleh daya pisah maksimal. Jika daya pisah kurang maksimal, maka dua benda akan terlihat menjadi satu dan perbesarannya pun akan kurang optimal. Baik lensa objektif maupun lensa okuler, keduanya merupakan lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang sifatnya semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara, yaitu semu, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Benda yang diamati diletakkan sedekat mungkin dengan titik fokus lensa objektif, sedangkan mata kita tepat berada di lensa okuler. Mata pengamat berada di belakang lensa objektif yang kebetulan bayangan dari okuler tepat di titik fokus lensa okuler dinamakan pengamat secara reals, dan pengamatan dilakukan secara terakomodasi bila bayangan objektif berada di ruang utama okuler. Mikroskop yang terdiri dari lensa positif bayangan akhir berada jauh tak terhingga, yang memiliki bayangan diperbesar, maya, dan tegak. Prinsip kerja atau cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan pada lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Sekian materi dari saya perwakilan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.